Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 deteksi masalah anak yang beranggotakan saya sendiri, Nasa Syarifah Hidayah, ada Sapitri Novitasari, ada Dina Farhatun Inayah, ada Gina Sri, ada Risa Tri Sucahya, ada Salma Nurmila, dan ada juga Zahra Nur Fadila. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami ke SDN Mangkubumi, Tasikmalaya, tentang tugas-tugas perkembangan anak di kelas 1. Nah, maka dari itu, untuk penjelasannya langsung saja kita simak dari teman-teman. Saya akan menyampaikan logo sekolah dan narasumber. Logo sekolah Dasar Negeri Mangkubumi telah berdiri dari tahun 1918, 1982, dan 2015. NSS SD Negeri Mangkubumi 10, 13, 27, 80, 81. NPS SD Mangkubumi 20, 22, 43, 52. Beralamat di Jalan Ahana Sution, Kelurahan dan Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Akreditasi A tahun 2012. Selanjutnya yaitu profil narasumber guru kelas 1, yaitu ada Ibu Apung Kurniasi kelas 1A, Ibu Rina 1B, Ibu Siti Juwaria kelas 1C, dan yang terakhir Ibu Kaltarina kelas 1D. Jumlah siswa kelas 1 yaitu perempuan 15 orang dan laki-laki 13 orang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman guru di SDN Mangkubumi. Menurut pemahaman guru di SDN Mangkubumi, perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan atau perbedaan kulit antar teman belum mempengaruhi anak usia SD kelas 1. Oleh karena itu, tinggi badan atau pergantian gigi belum banyak mempengaruhi sikap dan kepercayaan diri pada anak. Terutama di kelas 1 SD, anak-anak pada usia ini umumnya belum memahami sepenuhnya tentang perbedaan. Jadi di SDN 1 Mangkubumi tidak ada rasa mencolok atau mengejek antar temannya, terutama di kelas 1 SD. Mereka belum memahami tentang perbedaan fisik antar temannya. Oleh karena itu, tentang perbedaan fisik di antara mereka, sehingga perubahan tersebut jarang menjadi perhatian utama. Fokus mereka lebih kepada bermain dan belajar bersama teman-temannya. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator mengenai pendekatan di kelas. Pada pendekatannya pastinya pendekatan pembelajaran di dalam kelas, setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap siswa pastinya memiliki perkembangan dengan kecepatan dan pola yang berbeda-beda. Nah, terutama pada anak-anak kelas 1, perbedaan pasti dapat ditemukan dan banyak ditemukan pada anak-anak kelas 1. Nah, dari hasil wawancara dengan guru kelas 1 SDN Mangkubumi, ada salah satu aspek yang diperhatikan, yaitu pada aspek perbedaan perkembangan kognitif pada setiap anak. Nah, di mana pastinya anak-anak itu memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Namun pada hal tersebut, pada perbedaan perkembangan kognitif tersebut, hal tersebut bukan merupakan permasalahan, karena di SDN Mangkubumi guru-guru kelas 1 dapat menangani hal tersebut dengan baik. Nah, adapun karakteristik anak-anak di SDN Mangkubumi ini adalah yang pertama itu aktif. Yang kedua yaitu dapat bergaul dengan sangat amat baik dengan teman sebayanya di kelas, dan yang ketiga yaitu senang bercerita. Jadi anak-anak di SDN Mangkubumi ini merupakan anak-anak yang senang bercerita. Apapun yang mereka dapatkan, apapun yang ditemukan oleh mereka menceritakannya kepada guru di kelas. Nah, lalu selanjutnya salah satu contoh perbedaan perkembangan di SDN Mangkubumi ini, terutama di kelas 1, yaitu adalah dalam memahami pembelajaran. Pastinya ada anak yang cepat mengerti dan ada anak yang memerlukan waktu yang lebih untuk memahami pembelajaran. Namun pada aspek tersebut, pada aspek perbedaan perkembangan kognitif tersebut, anak-anak guru-guru di SDN Mangkubumi menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi untuk kelas 1, di mana pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menyesuaikan materi dengan karakteristik dan kebutuhan serta minat anak pada pembelajaran. Jadi pendekatan di kelas yang dilakukan oleh guru di SDN Mangkubumi di kelas 1 dilakukan
dengan sangat amat baik. Guru-guru melakukan pendekatan di kelas dengan sangat amat baik. Sini saya akan memaparkan materi tentang pembentukan sikap positif di SDN Mangkubumi. Dalam pembentukan sikap positif, guru kelas 1 sering mengadakan kegiatan yang menguatkan rasa percaya diri anak, seperti meminta mereka menceritakan hal-hal yang mereka sukai tentang dirinya sendiri. Guru juga membantu mereka menemukan kekuatan kecil seperti berani dalam bertanya, kemampuan dalam menggambar, dan membantu sesama teman. Tidak hanya itu saja. Dalam pembentukan sikap positif pada siswa, guru memberikan contoh yang baik dan memberikan pujian kepada siswa, karena anak kelas 1 SD itu cenderung fokus pada hal-hal yang sederhana. Dicukupkan pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dukungan terhadap anak yang bermasalah. Nah, untuk yang pertama yaitu ada bimbingan pribadi. Nah, maksudnya jika ada anak kelas 1 yang merasa dirinya lebih kecil atau lebih lambat belajar dibandingkan dengan teman-temannya, guru kelas 1 di SDN Mangkubumi ini akan memberikan perhatian khusus. Nah, maksudnya guru akan berbicara langsung dengan anak tersebut untuk memberikan dukungan dan membantu anak merasa lebih baik dengan dirinya sendiri. Untuk yang kedua yaitu ada dukungan dari teman-temannya. Nah, guru juga maksudnya di sini guru juga mengajak seluruh kelas 1 untuk saling mendukung. Nah, misalnya jika ada teman yang merasa kesulitan, guru kelas 1 ini akan mengadakan kegiatan yang melibatkan kerjasama agar anak tersebut merasa diterima dan didukung oleh teman-temannya. Untuk yang ketiga yaitu ada penghargaan terhadap usaha. Nah, maksudnya guru mengajak pentingnya memberi penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan, bukan hanya melihat hasilnya saja, tapi dengan cara ini anak-anak belajar bahwa yang penting adalah usaha yang mereka lakukan, bukan perbandingan dengan teman-temannya. Untuk yang selanjutnya yaitu kerjasama dengan orang tua. Di SDN Mangkubumi, guru selalu melibatkan orang tua dalam mendukung perkembangan anak dengan memberikan informasi melalui pertemuan. Biasanya pertemuan ini dilakukan dalam setiap 1 semester sekali, atau bisa juga dilakukan dalam 1 tahun itu dilakukan 2 atau 3 kali pertemuan dengan orang tua murid. Dan bisa juga dengan membuat grup komunikasi sekolah. Biasanya wali kelas membuat grup dengan orang tua murid. Tujuannya yaitu untuk memudahkan guru memberikan informasi kepada orang tua murid. Guru juga menyarankan orang tua untuk memberikan dorongan positif di rumah dan tidak terlalu menekankan perbandingan fisik atau kemampuan dengan anak lain. Karena apa? Karena anak usia ini masih belajar menerima dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan sekolah. Di SDN Mangkubumi, lingkungan sekolah sangat mendukung perkembangan positif anak. Karena di sekolah atau di SDN Mangkubumi juga perundungan itu tidak terjadi sama sekali. Karena apa? Karena di SDN Mangkubumi ada layanan seperti konseling sekolah, layanan psikologi terdekat, dan hotline anti perundungan. Nah, pendekatan preventif ini dilakukan melalui program pembelajaran karakter yang menanamkan nilai saling menghormati sejak dini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tadi sudah dijelaskan dari aspek pemahaman guru, pendekatan di kelas, pembentukan sikap positif, dan dukungan terhadap anak yang bermasalah, kerjasama dengan orang tua, dan dampak lingkungan di sekolah. Nah, untuk kesimpulannya bahwasanya anak kelas 1 SD atau umur 6-7 tahun itu sedang berkembang antara motorik kasar dan motorik halusnya di umur 6-7 tahunan. Untuk motorik kasarnya itu melompat, berlari, bermain dengan teman-teman sebaya, dan bergaul. Nah, untuk motorik halusnya itu fokusnya di kognitif untuk menulis, memotong, menggambar, membaca, dan yang lainnya. Begitu tugas-tugas yang lainnya sudah disampaikan oleh teman-teman dari hasil observasi kepada guru yang telah kami wawancarai. Begitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menonton dan menyimak video ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.